Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna fa idza hasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tu'tiru lahu ma kad shalla muttafaqun alaihi. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal faridati salatul lail akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat yang tinggi, salat yang mulia sesudah salat fardu 5 waktu adalah salat lail, salat malam. Kemudian hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda salat malam itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza hasya ahadukum subha, apabila kamu ada rasa khawatir masuknya waktu subuh, maka kata Rasulullah shalla raka'atan wahidatan tu'tiru lahu ma kad shalla, maka salatlah witir. Jadi kalau sudah khawatir fajar sudah mau terbit, cepat tutup dengan witir. Jadi pada malam hari ini sesudah salat rawatib kita bahas salatul lail. Pertanyaannya, apa perbedaan salatul lail dengan salat tahajud? Jadi kalau ini kita sudah bisa tahu perbedaannya, berarti aman pembahasannya hadis-hadis berikut. Jadi kira-kira apa perbedaan? Ustaz, kamu perbedaan? Salat tahajud, salat yang dilaksanakan setelah tidur. Salat lail biar tidak tidur ketika kita mau salat malam bisa dilaksanakan. Atau saya rubah, kira-kira begini pertanyaan. Kira-kira kalau salat tahajud, apakah dia salatul lail, atau salatul lail apakah dia salat tahajud? Kan? Saudara sudah sampaikan betul, sudah betul. Hanya itu argumentasi yang berdiri sendiri. Saya mau lihat perbandingannya. Jadi kira-kira apakah salatul lail sudah masuk salat tahajud, atau sebaliknya tahajud sudah masuk salatul lail? Ayo. Ya. Tahajud masuk lail. Kalau lail tidak masuk tahajud. Ya harus kita pahami dasarnya. Ini yang biasa orang bingung. Jadi harus dipahami ini dasarnya. Jadi kalau saya sampaikan tadi salatul tahajud masuk salatul lail, berarti lail tidak masuk tahajud. Kan pasti salah satunya ada. Tidak bisa dua-dua. Enggak masuk. Ya. Jadi tapi sudah ada gambaran. Dari 2 tadi sudah ada gambaran. Jadi maksudnya begini kesimpulan. Salatul lail itu salat yang dikerjakan pada malam hari. Saya minta maaf ya. Salat yang dikerjakan pada malam hari. Salat tahajud seperti mana tadi Ustaz Hamka sudah sampaikan, salat yang dilakukan sesudah tidur walaupun berbaring sedikit. Ya begitu. Jadi kesimpulannya sudah betul saya sampaikan. Jadi salatul lail itu
mengkoordinir semua salat-salat yang dilaksanakan di malam hari. Jadi dia salatul lail itu kode. Salat yang dikerjakan malam hari itu ada beberapa. Jadi salatul lail itu banyak bawahannya. Bawahannya termasuk tahajud, termasuk istihara kalau mau dilaksanakan malam, termasuk hajat, ya, termasuk tasbih kalau mau dilaksanakan malam, ya, karena boleh juga siang, termasuk tasbih kalau mau dilaksanakan malam, atau salat-salat mutlak yang lain. Ya. Jadi salat tahajud termasuk salatul lail, tapi salatul lail tidak termasuk salat tahajud, karena salat lail adalah salat sunat yang dikerjakan malam hari. Yang mana dia? Ulama mazhab, Imam Syafi'i, salat rawatib kita tadi sesudah ba'da maghrib itu masuk salat lail. Bisa kita paham ya? Jadi salat tadi ba'da maghrib itu masuk salatul lail. Sebentar lagi salat isya, ada lagi salat ba'diyahnya, itu masuk salatul lail. Sebentar kita mau tidur, bapaknya mau witir, itu salatul lail. Karena salat yang dikerjakan pada malam hari. Bisa kita paham sudah ya? Nah, jadi kalau tahajud bagian dari satu salatul lail, tapi dilaksanakan di malam hari, awal malam, pertengahan malam, akhir malam, dengan syarat sudah sempat hilang ingatan. Sudah sempat hilang ingatan. Jadi yang penting itu dasar. Jadi kalau kita tahu dasarnya aman. Ya, okay. Bisa kira-kira apa ya? Nah, jadi kita ingat, salat ba'diyah maghrib tadi itu sudah masuk salatul lail. Begitu juga nanti salat ba'diyah isya sudah masuk salatul lail. Jadi kata Rasulullah, salat tahajud itu, salat malam itu yang afdal sesudah salat maktubah, sesudah salat wajib. Karena apa? Banyak dasar-dasar nanti dibuka sama semua kita ada. Karena di malam hari itu orang lagi banyak yang tidur, kita bangkit beribadah. Dalam hadis-hadis yang lain kata Allah, di malam hari itu aku lebih buka, aku punya tangan penglihatan. Ini majas, bukan tangannya Allah seperti tangan kita. Artinya pemahaman kita yang dipakai oleh Allah bahwa saya mau mendengar, saya mau mengangkat doa-doa orang di malam hari. Di saat orang banyak terlelap tidur, maka disitulah dia mampu berjaga. Disitulah doa lebih diijabah, seorang hamba lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah kenapa salat malam itu mulia sesudah salat fardu. Kenapa? Karena pelaksanaannya itu berat. Malam hari itu notabene orang beristirahat. Orang lagi rukuk, lelah, capek. Tapi kita masih mampu bangkit. Ini yang menyebabkan mulianya ini salat malam. Kira-kira demikian. Kemudian kata Rasulullah, salat malam itu cenderung masna, dilaksanakan dua rakaat. Tapi tidak harus. Kebanyakan salat malam itu dilakukan dengan dua rakaat. Ya bisa kita melihat mulai dari salat ba'diyah, qabliyah, isya, maghrib 2 rakaat. Kemudian salat hajat biasanya 2 rakaat. Salat istihara 2 rakaat. Ya, begitu. Kemudian salat taubat biasanya 2 rakaat. Jadi lebih banyak condong itu biasanya 2 rakaat, tapi ini bukan hal yang paten. Ya, contohnya kalau witir berarti bilangannya ganjil. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha, ini paket-paketnya. Kita masuk di salat tahajud. Jadi salat malam kita masuk di salat tahajud dulu. Nanti ada salat-salat lainnya lagi.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli salasan." Qalat Aisyah fa qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tu'tira? Qal ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Ini paket 11 rakaat. Jadi kata Aisyah bercerita Rasulullah itu tidak menambah. Ini menurut Aisyah yang biasa Rasul kerjakan di rumahnya Aisyah. Kalau bermalam 11 rakaat salat tahajudnya Nabi. Yaitu Nabi laksanakan 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana indahnya bacaan Nabi, bagaimana panjangnya ayatnya. Ya. Itu rakaat 4 rakaat. Kemudian 4 rakaat yang kedua. Jadi sudah 8. Sama Aisyah bilang, jangan tanya bagaimana indahnya, jangan tanya bagaimana panjangnya salatnya Nabi. Jadi 4. Kemudian Rasul laksanakan 3 witir. Jadi bergandengan. Jadi paketnya 4-4-3. Nah, pola 4-4-3. Jadi 11 polanya 4-4-3. Ini yang biasa Nabi pakai. Aisyah katakan biasa Nabi pakai ini pola 4-4-3. Jadi 4 rakaat maksudnya tidak ada tasyahud awal. Ini ulama ijma, ini tidak ada perbedaan ulama mazhab. Jadi 4 rakaat ini sama. Jadi ulama ijma ini bisa dipakai di salat tarawih, sama, boleh dipakai di salat tarawih. Karena Aisyah katakan fi Ramadan wa ghairihi, dalam Ramadan maupun tidak bisa dipakai. Walaupun tarawih masuk salat malam syaratnya tanpa harus tidur. Jadi salat tahajud ini polanya bisa dipakai di pola tarawih. 4-4-3. Bagaimana modelnya? 4 rakaat 1 salam. Jadi rakaat kedua tidak usah duduk, berdiri. Nanti rakaat yang keempat baru tasyahud, baru salam. Berdiri lagi 4 rakaat yang kedua. Demikian. Kemudian salat witirnya juga demikian. Kalau pola 4-4-3, salat witirnya 1 salam. Jadi sekaligus berdiri di rakaat yang ketiga baru salam. Jadi jumlah rakaatnya 11 dengan salat witir. 11 dengan salat witir. Pola 11 ini, nah ini banyak hadis-hadis tentang ini. Pola 11 ini tidak paten hanya dengan cara ini. Nah ini kita ingat oleh rumus nih. Saya mau kita ingat saja dia punya rumus. Jadi 11 rakaat ini paling kurang ada 3 polanya. Selain pola 4-4-3. Ada 3 pola. Ada pola yang lain. Pola yang lain itu 2 kali 5. 2 kali 5 tambah 1. Ya, 2 kali 5 tambah 1. Berarti polanya 2 5 kali tambah 1. Itu pola yang kedua untuk 11 rakaat. Kita mengerti kira-kira. Misalnya 1 rakaat. Iya, setiap 2 rakaat salam. Maksudnya setiap 2 rakaat salam. Jadi 5 kali jadi 10. Kemudian witirnya berdiri sendiri 1 rakaat. Ya, berdiri sendiri 1 rakaat. Walaupun ada di sebagian di mazhab Syafi'i dia hanya sampai di 8 rakaat. Jadi 2 itu adalah witir tambah 1 jadi 3. Tapi no problem. Yang jelas polanya 2 2 2 1. Ini pola yang 11 rakaat. Ini ada lagi polanya 11 rakaat, yaitu 8 rakaat langsung tanpa salam. Cerita Pak. 8 rakaat langsung tanpa salam, nanti salam di rakaat yang ke-9. Jadi 9 rakaat langsung. Sekali-kali bisa dibuat. 9 rakaat langsung. Ini jarang orang pakai.
Ini biasa dimasak Imam Malik dalam hati. 9 rakaat itu langsung. Kemudian 2 rakaat nanti sendiri. Ini seperti Aisyah juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Maksudnya begini model salat. Model salatnya witir dahulu baru tahajudnya. Witirnya 9 rakaat, jangan tipu. Witirnya 9 rakaat. Tahajudnya hanya 2 rakaat. Hadis Muslim ini dari Aisyah, jumhur ulama sepakat bahwa boleh salat witir sesudah salat, boleh salat lain sesudah salat witir. Biasa kita kenal salat witir itu kan penutup. Artinya penutup sebelum tidur. Bisa panas. Jadi pola yang ketiga yang dibuat Nabi 11 rakaat, 9 rakaat witirnya. 9 rakaat witirnya. Jadi dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir rakaat 9 baru tasyahud. Salam, baru berdiri lagi 2 rakaat berdiri sendiri tahajudnya. Jadi ini lebih banyak tahajud witirnya daripada tahajudnya. Lebih banyak witirnya daripada tahajudnya. Itu lebih banyak polanya. Nah, kemudian hadis berikutnya. Ingat saja dulu nanti kita simpulkan. Pola 13 rakaat. Wa fi riwayat lahum anhuma kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yu'tiru wa yutri bi sajdatin wa yarka'u raka'atil fajr fatilka salasatu asyratu raka'at. Jadi 13 rakaat. Kalau riwayat Aisyah 13 rakaat, 2 rakaatnya itu salat fajar. Karena Nabi biasa melaksanakan di akhir-akhir. Kalau Nabi melaksanakan yang di akhir malam. Jadi Nabi biasa juga di awal malam, pernah juga di tengah malam, pernah juga di akhir malam. Ya. Jadi Nabi, seandainya Nabi tidak buat begini semua, kita yang sulit. Oh, tahajud harus di akhir malam atau di awal malam. Karena kita punya kesehatan badan, fit, kemudian malaikat yang datang membisikkan ini beda-beda. Kalau fit sempat baca doa, bisa jadi malaikat keselamatan. Kalau tidak, ketiduran. Jadi Nabi variasinya biasa awal malam, pertengahan malam, akhir malam, semua pernah Nabi buat. Kalau di akhir malam, Nabi biasanya 13 rakaat itu kata Aisyah, 2 rakaat salat fajar. Jadi tetap sebenarnya 11 rakaat. Walaupun ada periwayat yang mengatakan tidak 13 rakaat. Maksudnya apa? 13 rakaat, 11 rakaat, 10 rakaat itu tahajudnya. 3 rakaat witirnya. Tapi no problem, nggak ada masalah. Itu berbeda karena Aisyah berkata demikian, yang dilihat Aisyah di rumahnya. Istri yang lain juga, sahabat yang lain Ibnu Abbas, lihat juga dalam kondisi ketiga bersama Nabi bahwa Nabi itu tahajud 10 rakaat, witirnya 3 rakaat. Itu pola 13. Kemudian di hadis yang lain dari Aisyah, karena Rasulullah yusalli minal laili salasa asharata raka'atin yu'tiru min zalika bihamsi la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nah, ini juga ada polanya yang lain. Nabi salat malam 13 rakaat dan 13 rakaat tadi, kemudian witirnya 5 rakaat. Ini pola yang kedua. Witirnya tadi witir 3 rakaat. Ini pola yang kedua, witirnya 5. Jadi tampung-tampung semua saja dulu kepala. Sebentar kita simpulkan. 5. Berarti kalau 5 dari 13 rakaat, berarti 8 rakaat tahajud. 5 rakaat witir. 5 rakaat witir. 8 rakaat tahajud. Jadi pola yang 13 2 kali 6 berarti 12. 2 kali 6 12, kemudian witirnya 1, jadi 13 rakaat. Kemudian pola yang kedua yang hadis sesuai dengan hadis tadi dari Aisyah, 2 kali 4 tambah 5. 2 kali 4 tambah 5. Jadi 2 kali 4, jadi yang 5 witir bisa laksanakan dia yang 2 kali 4.
4 rakaat tahajudnya pertama, 4 rakaat tahajud kedua jadi 8. Witirnya 5. Witirnya 1 kali salam saja, 5 rakaat, 1 kali salam. 5 rakaat, 1 kali salam. Jadi pola 13 rakaat. Terlalu banyak polanya tidak musik, tapi kesimpulannya ada nanti, mudah, gampang. Kemudian Aisyah qalat min kulli lail kad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila syahr, muttafaqun alaih. Jadi setiap malam Rasulullah itu biasanya dekat selesai witirnya, dekat-dekat mau subuh. Biasanya dekat-dekat mau subuh. Jadi biasanya karena kalau kita bangun telat, ya bisa jadi jumlah rakaatnya juga berkurang. Tapi biasanya juga bangun di awal malam atau pertengahan malam, karena kebiasaan jumlah rakaatnya kurang, ya begitu terus. Tapi yang penting bisa dilaksanakan. Nah, jadi biasanya sehingga ada yang meriwayatkan bahwa salatnya Nabi itu 9 rakaat. Ada juga mengatakan 9 rakaat, yaitu tiap 2 rakaat itu. Ini riwayat Aisyah di Sahih Muslim. Jadi Rasulullah salat 2 rakaat. Habis 2 rakaat dia berbaring. Ya kan? Sampai kata Aisyah, saya dengar Rasul mendengkur. Mengorok ya. Nah, kemudian Rasul bangun salat 2 rakaat lagi. Baru dia berbaring lagi. Saya dengar lagi dia mendengkur. Yang ketiga kali dia salat 2 rakaat lagi. Baru dia berbaring, baru dia mendengkur. Saya dengar, jadi berapa? 6 rakaat. Oke? 2 kali 6 rakaat. Kemudian 2 kali 6 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi 9. Kemudian dibahas oleh ulama. Jadi salat Nabi 2 rakaat, kemudian Nabi berbaring sambil tertidur. Setelah itu Nabi berwudu. Jadi wudu Nabi kembali. Setelah wudu Nabi salat 2 rakaat lagi. Ini bisa kita buat. Jadi mungkin hanya Rasul yang tahu. Apakah waktu itu memang badannya Nabi kurang fit, manusiawi, ya kan begitu. Nah, jadi ketika rakaat yang kedua kali Nabi selesai salat, dia baring lagi tidur sejenak kata Aisyah. Habis itu dia bangun yang kedua kali. Dia berwudu, kemudian salat lagi 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, Nabi berbaring lagi ketiga kali. Jadi sudah 6 rakaat. Kemudian Nabi berwudu lagi, sembahyang 3 rakaat, ditutup dengan sembahyang 3 rakaat. Jadi artinya ada kadang badan kita itu fit, semangat. Ya, makan dan mungkin tidak banyak. Kemudian dari awal memang agak bagus, baca Qur'annya, zikirnya terjaga, itu berpengaruh dari awal pagi. Zikir paginya bagus, zikir petangnya bagus, biasa sampai tengah malam berpengaruh. Nah, jadi sehingga kalau ada juga saat-saatnya kita tidak fit, kita boleh pakai cara Nabi ini. Jadi bangun, tiba-tiba bangun jam awal malam jam 1, ya, tapi sudah sempat hilang ingatan, tertidur. Salat 2 rakaat. Jadi kalau rasa-rasa masih kurang nyaman lagi, karena Nabi kan salatnya panjang, bacaan ayatnya panjang. Kalau kita kan paling 30. Jadi itu Nabi panjang. Sehingga apa kata Nabi? Kata Aisyah, Nabi habis 2 rakaat sampai dia baring dulu sedikit. Nah, boleh kita baring mungkin setengah jam. Terasa lagi, wudu lagi, sambung sembahyang. Hanya biasanya kalau kita baring lagi, kita manusia itu langsung azal sumpah. Artinya pengetahuannya boleh dilaksanakan. Luar biasa mudahnya ya kan. Ada lagi pola yang kedua 9 rakaat. Bagaimana polanya? Langsung 6 rakaat. Jadi kalau fit langsung 6 rakaat. Langsung 6 rakaat. 9 rakaat. Jadi 6 rakaat. Nah, kemudian tambah 1 rakaat. Jadi 7 ini witir. Jadi 6 rakaat tambah 1 rakaat jadi 7. Di rakaat yang ke-7 baru tasyahud. Habis tasyahud salam. Berarti didahulukan witirnya lagi seperti
tadi. Didahulukan witirnya. Kemudian Nabi kata Aisyah, kemudian Nabi salat duduk 2 rakaat untuk tahajudnya. Jadi Nabi salat dalam keadaan duduk 7 rakaat witirnya. Nabi salat berdiri. Satu salam 7 rakaat. Kemudian di rakaat yang di rakaat 89 itu salat tahajudnya. Nabi duduk dalam keadaan duduk salat, kata Aisyah, untuk laksanakan tahajudnya 2 rakaat, jadi 9 rakaat. Jadi saudaraku sekalian, begini maksudnya. An Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum mislu fulanin kana yaqumu min al-lail fataraka qiyam al-lail, muttafaqun alaih. Ini yang maksudnya. Jadi dari Amr bin Al-As, dia nasihatkan, Rasul katakan, ya jangan, wahai Amr, jangan engkau seperti si fulan. Dia melaksanakan salat malam, tahajud mungkin. Kemudian habis itu dia tinggalkan lagi. Bisa kita paham? Nah, jadi maksudnya Nabi dengan banyak variasi salat tahajud supaya kita istiqamah. Supaya kita istiqamah. Jadi jangan juga banyak rakaatnya hari ini, besok tak tinggal lagi. Walaupun ini hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya sebenarnya sebelum datang salat maktubah, hukum salat tahajud itu wajib, ya kan? Setelah datang salat 5 waktu, turun ayat Al-Isra yang sudah sering kita dengar, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asya'an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka salat tahajud hukumnya menjadi sunnah muakkadah untuk Nabi. Jadi ibadah nafilah yang sebelumnya tahajud ini wajib waktu belum ada salat 5 waktu. Setelah turun salat 5 waktu, maka Allah perintahkan hendaknya kalian mengambil waktu malam untuk salat tahajud sebagai ibadah tambahan nafilah. Apakah awal malam, sedikit dari malam, setengah malam atau akhir dari malam sebagai ibadah tambahan. Semoga dengan ibadah itu maka mahmudah, Allah tinggikan derajat kita. Jadi orang yang bersyukur, orang yang memuji Allah. Bisa kita paham? Jadi kesimpulannya salat tahajud dengan banyak variasi ragam, 9 rakaat dengan maksudnya berkepastian dengan witirnya, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Mau ambil apa? Imam Malik berapa rakaat? Imam Malik di luar daripada ini Pak, 36 rakaat. Itu Imam Malik. Tetapi yang terpakai sekarang, mazhab Malikiyah yang terpakai sekarang di bagian Maroko Aljazair tinggal 11 rakaat. Tapi Imam Malik sendiri itu salat malamnya 36 rakaat. Umar bin Khattab berapa rakaat? Umar bin Khattab salat malamnya 23 rakaat. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib jangan tanya. 90 rakaat. 80 sekian tahajudnya, sekian witirnya, 90 rakaat. Oke? Jadi di Umar bin Khattab itulah Imam Syafi'i ambil 23 rakaat. Kemudian di 11 rakaat itu diambil oleh Imam Ahmad dengan Imam Malik, ulama-ulama Malikiyah jadi 11 rakaat baik tarawih maupun salat tahajudnya. Tetapi Imam Malik sendiri laksanakan tahajud itu 36 rakaat. Jadi di luar daripada ini. Artinya apa? Artinya dengan banyak variasi yang Nabi kasih, silahkan Anda punya kemampuan berapa. Kalau kita jelas di bawahnya itu, tidak mungkin di atasnya. Kalau Umar bin Khattab di atasnya 23, Ali 80, Imam Malik 36 rakaat, Imam Syafi'i 23. Mau ambil apa yang tahajudnya? Jadi jangan bahas rakaatnya, istiqamahnya masih tanda tanya. Bagaimana dengan rakaatnya? Makanya nasihat Nabi, wahai fulan, jangan seperti wahai Amr, jangan seperti si fulan. Semangat salat tahajud, besoknya putus.
tidak salat tahajud lagi. Jadi yang diminta adalah istiqamah walau rakaatain, walaupun 2 rakaat. Bisa? Bisa Pak? Kalau orang istiqamah salat tahajud, dia boleh kadang di pagi hari jadi duha. Kalau orang yang istiqamah seperti lalu Jumat lalu kita bahas apa? Salat tarawih. Nah, dia bisa kadang sesudah salat subuh boleh. Sebelum berbicara. Salat tahajud juga begitu. Bisa dikada bagi orang istiqamah seperti Nabi. Kata Aisyah, Nabi kalau betul-betul ketiduran karena capek lelah dalam Sahih Muslim, Nabi bangun nanti azan Bilal. Jadi Nabi tidak salat tahajud, maka Nabi salat 12 rakaat di siang hari. Nabi salat 12 rakaat di siang hari sebagai pengganti salat tahajud malam. Tapi jangan kita balik, lebih banyak kadanya daripada istiqamahnya. Nah, nanti berubah waktunya ya. Jadi salat tahajudnya sudah salat duha. Jadi sekali-kali, mungkin dalam 1 pekan ya 1 kali kadang atau 2 kali kadang, berarti 5 hari 5 malam istiqamah malam, penggantinya saja yang 2 kali. Karena kalau orang sudah biasa salat tahajud, Pak, bukan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu ini istilahnya ini kan kewajiban. Ya kan, kewajiban. Jadi jangan mengharapkan pahala di salat 5 waktu, tidak boleh. Karena kalau mengharapkan pahala bukan di salat 5 waktu, tapi di salat sunat, di situ pahala. Sama dengan puasa Ramadan, tidak dapat apa-apa kita. Adapun kalau dapat itu urusannya Allah. Tapi tanamkan dalam diri bahwa ini kewajiban, saya tidak dapat apa-apa. Kalau saya mau dapat apa-apa berarti harus puasa sunat. Kalau bisa dapat apa? Puasa sunat. Itu juga salah. Kalau orang biasa istiqamah tahajud, pagi hari kalau dia tidak salat dia gelisah, tidak enak. Perasaannya itu tidak enak. Tidak pas, seperti tidak mandi, kan kira-kira begitu. Nah, makanya ada ruang untuk mengkada bagi orang-orang yang istiqamah. Ada ruang untuk mengkada bagi orang-orang yang istiqamah. Silakan. Ya, ada ruang. Kemudian kita kasih tips. Kalau ada masalah sebentar, kita ikutkan lagi ke witir ya. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqq ala kulli muslim man ahabba an yu'tira bi hamsi falyaf'al wa man ahabba an yu'tira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yu'tira bi wahida falyaf'al rawahu arba'ah at-Tirmidzi sahih Ibnu Hibban. Kemudian Ali bin Abi Thalib qala laisa witru bihatmi kahayatihil maktubati walakinna sunnata sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi wal Hakim sahih. Jadi kata Rasulullah dari Abi Ayyub bahwa witir itu wajib bagi setiap muslim. Ingat ada perbedaan Imam Malik dengan Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengatakan bahwa witir itu wajib dengan dalil ini. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Ada 2 perbedaan itu. Tetapi Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan wajib untuk dirinya. Ya, untuk dirinya. Dengan dasar dalil ini. Witir wajib bagi setiap muslim. Kemudian kata Nabi, siapa man ahabba, siapa yang suka, diartikan juga siapa yang mampu. Ya kan begitu. Siapa yang suka, yang mau, yang mampu, itu kira-kira artinya. Siapa yang suka, yang mampu untuk laksanakan 5 rakaat, laksanakan. Witir. Siapa yang mampu laksanakan 3 rakaat, laksanakan kata Nabi. Siapa yang mampu laksanakan 1 rakaat, laksanakan. Jadi hadis ini kata ulama diambil standar yang paling rendah. 5, 3, 1. Tidak diambil standar ke atas. Artinya apa? Siapa yang mau 7 tafadhal. Siapa mau 9 tafadhal. Artinya istiqamah ini yang rendah nilainya kan begitu. Nah,
Jadi silakan mau 9, mau 11 untuk seperti yang Nabi tadi kerjakan. 11 rakaat 9 witir. 2 saja tahajud. 9 rakaat 7 witir. 2 tahajud dan Nabi. Jadi boleh. Begitu juga ambil standar yang di bawah 5 witir, boleh Nabi bilang. 3 witir boleh. Kemudian 1 witir boleh. Imam Syafi'i ambil dalilnya bahwa witir itu tidak ada kewajiban atasnya. Ya, hadis yang pertama tadi itu pendapat Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Imam Syafi'i itu sudah muakkad karena dia bukan kewajiban, seperti mana kewajiban salat maktubah. Walakin sunnatu sannaha Rasulullah SAW. Dia sebagai sunnah seperti mana sunnah yang Nabi buat. Itu hadis yang kedua. Jadi jumhur salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Witir artinya ganjil. Jadi silakan laksanakan 1, 3, 5, 1, 7 apa? Yang paling rendah 1. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi syahr Ramadan thumma tazaruhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni hasyitu an yaktab alaikumul witr. Jadi di waktu Ramadan biasanya Nabi pernah keluar sembahyang witir. Tiba-tiba di hari berikutnya orang menunggu, tapi Nabi tidak keluar. Maka setelah itu Nabi sampaikan, saya tidak keluar semalam karena saya merasa takut. Jangan nanti witir ini menjadi kewajiban bagi kalian. Kira-kira begitu. An Jariyah bin Huzaifah radhiyallahu anhu, wa qala Rasulullah inna Allah amaddakum bi salatihi khairul lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Sahih Hakim. Jadi kata Rasulullah bahwa Allah telah memberi kalian yang terbaik daripada onta merah. Onta merah betina. Jadi onta merah betina ini kira-kira begini kalau sekarang. Ada yang lebih baik daripada BMW atau apalagi sekarang model mobil yang bagus. Nah, begitu kira-kira Nabi sampaikan. Ada yang lebih baik daripada onta merah. Onta merah betina itu, kalau kita orang Palu bilang patabana orang Arab dulu. Itu binatang ternak yang paling mahal harganya, kendaraan yang paling mahal. Onta merah betina itu luar biasa mahal harganya. Nah, jadi seolah-olah dikatakan mau yang lebih baik daripada itu. Apa ya Rasul yang lebih baik daripada itu? Kata Rasul, maka hendaknya kalian melaksanakan salat witir antara salat isya, sesudah salat isya sampai sebelum fajar. Ini saja. Jadi waktunya luar biasa. Luas sekali waktu. Jadi sehingga ada 2 sahabat memahami hadis ini. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar melaksanakan salat witir karena ada hadis Nabi mulai dari salat isya sampai fajar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq karena orangnya berhati-hati, dia melaksanakan salat witir itu habis salat isya. Artinya sebelum tidur. Umar bin Khattab dia yakin, ini Umar sesuai dengan wataknya juga. Dia yakin saya tidak bisa bangun sampai akhir malam. Jadi Umar bin Khattab dia laksanakan witir nanti sesudah bangun tidur. Jadi 2. Silakan pilih. 2. Jadi Abu Bakar kebiasaannya habis salat isya langsung salat witir. Sedangkan Umar nanti sudah bangun dia tutup dengan witir. Kemudian An Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi qala Rasulullah al-witruha wa man lam yutiru falaysa minna. Nah, ini sampai ada hadis mengatakan bahwa witir itu adalah sesuatu yang sangat penting, hak. Siapa yang tidak melaksanakan bukan umatku, tapi ini bukan umatku, bukan masuk dalam orang-orang yang taat, bukan umat yang
memang meninggalkan sunnah. Walaupun ada ini hadis sahih sebagian, ada sebagian yang lemahkan hadis ini. Tetapi pada dasarnya laisa minna ini bukan umatku adalah tidak masuk dalam golongan orang-orang yang taat. Jadi saking pentingnya itu witir, ya. Kemudian An Ali kala Rasulullah autiru ya ahlal Qur'an fa inna Allah witra yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang ahli Quran, nah, utamanya orang-orang yang hafal Quran, ini paling diberatkan. Salat witirlah kalian, karena Allah itu ganjil, suka kepada hal yang ganjil. Kemudian Ibnu Umar, Nabi SAW kata, ij'alu akhiras salatikum bil-lail witran, muttafaqun alaih. Jadikanlah salat terakhir kalian adalah salat witir. Jadikanlah salat terakhir, salat malam kalian adalah salat witir. Kemudian Antal ibni Ali qala sami'tu Rasulullah yaqul la witrani fi lailatin, rawahu Ahmad sahih. La witrani fi lailatin. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Nah, ini kita kunci dengan ini kata kunci. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Jadi siapa yang witir sebelum tidur tadi sudah witir sebelum tidur, baik 1, 3, 5 dia sudah witir. Berarti kalau dia bangun untuk tahajud, dia tidak usah witir lagi. Laksanakan saja berapa rakaat tahajud yang mau dia laksanakan. Saya kita pahami. Oh, saya mampu hanya 2 rakaat tahajud, sudah tahajud 2 rakaat. Saya mampu 4. Oh, saya mampu ambil paket yang 10. Saya mampu ambil paket yang 8 rakaat. Silakan. Tapi tidak usah witir lagi, karena witirnya sudah sebelum tidur. Yang disebut dengan malam untuk salat lain habis salat isya sampai mau terbit fajar. Itu dia. Kemudian siapa yang belum salat, maka tutuplah witirnya dengan tahajudnya dengan witir. Atau juga boleh sekali-kali bisa dibuat tahajud dulu baru witir, boleh, tak apa-apa. Witir dulu baru tahajud boleh. Supaya jangan nanti orang berprasangka setelah witir tidak ada lagi salat sunnah. Bisa. Jadi boleh ambil witir dulu 7 rakaat, baru ambil tahajud 4 rakaat atau 2 rakaat, boleh. Bisa. Yang penting jangan 2 kali witir dalam satu malam, jangan 2 kali. Jadi kalau sudah witir sebelum tidur, tidak usah lagi witir, sudah selesai, apa? Tinggal tahajud saja tambah. Jadi saya mau ambil paket 13 rakaat, kemudian saya mau salat hajat, ada yang saya mau minta kendaraan, atau rumah. Berarti tambah 2 rakaat jadi 15. Ada mau minta ada 2 hari ini, yang mana cocok? Istihara, ambil lagi 2 rakaat berarti 17 rakaat. Ya kan begitu. Terus saya terlalu banyak dosa 1 hari, ambil lagi secara taubat, ambil lagi 2 rakaat, 19 rakaat. Mana mau salat tasbih, ambil 4 rakaat berarti 23 rakaat sudah. Makin banyak silakan, tidak ada masalah. Kemudian tiba-tiba sementara salat malam, jadi jangan sampai kaku maksudnya. Jadi sempit kita, jadi tiba-tiba sementara salat malam, semangat ibadah, tiba-tiba kentut, kita wudhu lagi, ya kan? Habis itu boleh saya salat wudhu, boleh. Baru mau lanjut tahajud, boleh. Saya salat wudhu lagi 2 rakaat, baru saya lanjut tahajud aja, boleh. Yang penting lagi semangat. Nah, lagi semangat silakan, tambah rakaatnya tafadhal, tidak ada masalah. Nah, jadi saya sarankan sekali-kali boleh. Jadi semua jumhur ulama mengatakan semua paket-paket salat tahajud, salat witir ini semua benar, sahih. Maka nasihat dari para ulama 4 mazhab, laksanakanlah semuanya. Yang penting pernah kita laksanakan, sehingga kata ulama 4 mazhab banyak sunnah Rasulullah yang kita laksanakan. Nah, jadi sekali-kali saudaraku laksanakan paket 9 rakaat. Sekali-kali kalau ada fit lagi waktu, laksanakan paket yang 11 rakaat, laksanakan paket yang 13 rakaat, semua boleh. Walaupun yang 2 rakaat yang banyak. Tapi harus dihargai. Kalau dia tahajud
taruhlah witir 1, tahajud 2, berarti pakai 3 rakaat. Kalau 3 rakaat, kalau dia sudah istiqamah sampai 20 tahun, luar biasa. Bukan gampang ini. Bukan gampang. Nah, kemudian kalau mau ikut Nabi, yang paling kita pakai 10 ayat terakhir. Tapi kalau ikut Nabi lah, apalagi kalau Ramadan lagi semangat-semangat ya, baca ayat-ayat panjang lah sekali-kali. Ya kan begitu. Nah, boleh. Kalau ada Quran, dipegang Quran boleh. Sekarang bahkan sudah ada tempat-tempatnya sendiri kan, tinggal dibaca boleh. Tapi kalau kita tidak hafal Quran, ya pegang aja mushaf boleh. Tidak ada masalah. Sampai di ini hadis terakhirnya dulu. Witir dengan tahajud ya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yu'tiru bi sabbi isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ini juga boleh. Jadi biasa Nabi witir 3 rakaat sabbi isma qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Ya hadis lain wa li Abi Dawud Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha wa fi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'azatain. Jadi ada juga 3 rakaat witir. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kedua qul a'udzu birabbin nas. Boleh silakan. Jadi Nabi sudah kasih mudah sekali. Tafadhal, silakan. Autiru qabla an tusbihu. Laksanakan witir sebelum masuk subuh. Walihibna wa Ibnu Hibban ma'adraka subuh walam yu'tiru fala witra lahu. Jangan nanti sudah subuh sudah tidak ada witir kalau sudah subuh. Man nama anil witr aw tasi'ata falyusalli idza asbaha aw zakara. Ini bagus. Jadi siapa yang ketiduran tidak sempat witir atau dia lupa, maka boleh dia ganti ketika ingat. Oke? Bagi yang istiqamah. Ini yang istiqamah. Jadi ada kadang boleh. Jadi umpamanya karena ketiduran tidak sempat witir. Makanya kalau rasa-rasa lebih banyak ketiduran, witir memang bisa. Aman, selesai. Ya begitu ya. Nah, jadi siapa yang memang tahajudnya lupa, tahajudnya ketiduran, boleh diganti ketika waktu pagi. Bisa juga. Ya. Jabir kalau Rasulullah man khafa an la yaqumu min akhiril lail falyu'tir awwalahu. Siapa yang dia merasa takut, merasa ragu, merasa was-was, merasa nanti jangan-jangan saya tidak bisa witir, maka witirlah awal malam, witirlah di salat isya. Wa man tama'a yaqumu akhira falyu'tir akhiral lail. Tapi siapa yang yakin dia kuat bisa bangun malam, maka salatlah witir di akhir malam. Kenapa? Fa inna salata akhiril laili mas'uda wa zalika afdal, rawahu Muslim. Karena salat witir di akhir malam mas'uda. Mas'uda ini disaksikan banyak malaikat. Kemudian wa afdal, dan lebih mulia, lebih tinggi lagi. Oke? Tapi jangan mau kejar yang mulia, kejar yang banyak disaksikan malaikat, akhirnya salat tahajud 15 rakaat, salat tahajud 25 rakaat, witirnya 5 rakaat, subuh tidak salat subuh. Tidak bisa. Artinya lebih baik tidak witir, lebih baik tidak tahajud, asal salat subuh. Oke. Tapi yang paling bagus, kan kalau ini parfumnya ya, salat subuh. Ini kalau lagi di pembahasan hakikat, orang kalau sudah istiqamah dia salat witir, salat tahajud, itu perasaan itu tenang. Yang disebut dengan perasaan itu tenang, disaksikan banyak malaikat, dia sudah yakin. Seperti dia bukan tahu yang gaib, tidak. Jadi kalau ayat bilang wa ma tadri taksibu gada, dia tidak tahu rezeki apa dia dapat besok. Tapi orang yang salat malam istiqamah, dia seolah-olah sudah tahu, maksudnya hatinya yakin bahwa dia dapat rezeki yang bagus besok. Begitu terus tiap hari. Nah, tapi ini pembahasan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sudah melebur dengan tahajud setiap malam.
Ya, apa tadi ya? Berkada. Oh, laksanakan yang kalau Rasulullah. Saya rasa selesai. Untuk witir jadi ini malam, witir tahajud. Ada yang perlu dilakukan pada waktu silakan. Ya.